Halo semua, ini adalah video tutorial cara membuat aplikasi menggunakan platform MIT App Inventor. Jadi yang pertama, kita buka terlebih dahulu link websitenya yaitu appinventor.mit.edu. Kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Lalu kita klik Create Apps. Nah, kalau belum pernah login, maka nanti tampilannya bukan seperti ini, tapi akan diminta untuk login terlebih dahulu menggunakan akun Google. Namun, karena sebelumnya saya sudah login, jadi tampilannya langsung ke project seperti ini. Nah, di sini pilih Start New Project. Karena di sini saya mau membuat media pembelajaran yang membahas tentang Prisma, jadi di sini saya namakan Prisma. Nah, ini adalah tampilan awal dari project yang akan kita buat. Jadi di sini ada berbagai macam fitur, ada palette, ada komponen, ada properties, kemudian ada viewer juga. Jadi untuk melihat gimana sih nanti tampilannya kalau sudah diinstal di Android. Kita bisa lihat di sini secara langsung. Nah, itu adalah halaman desainernya. Kemudian ini adalah halaman blocks. Kalau biasanya kan kalau aplikasi itu, kalau kita klik suatu tombol, nanti akan muncul halaman baru gitu. Nah, kita uh, edit-editnya di sini di halaman blocks. Nah, sebelum ke halaman blocks, kita atur dulu desainnya, kita atur dulu tampilan visualnya di halaman designer ini. Nah, ini screen satunya masih kosong. Agar menarik, saya mau menambahkan backgroundnya itu yang sudah saya siapkan sebelumnya. Choose file, kemudian pilih backgroundnya. Ini adalah background untuk halaman awalnya, halaman awal aplikasi gitu. Jadi ketika aplikasi itu diklik, maka langsung muncul halaman seperti ini. Nah, gini, tapi saya maunya di sini ada tombolnya, tombol untuk ke halaman materi dan ke halaman soal latihan. Jadi saya pilih layout ini untuk jadi kalau di sini itu nggak bisa kita langsung ke sini, nggak bisa langsung nempel di tengah-tengah gitu, nggak bisa. Jadi untuk ngakalin itu kita tambahin pakai horizontal arrangement untuk menambahkan ruang di sini. Nah, ininya diatur-atur aja. Nah, supaya transparan, background colornya kita ubah ke non. Oke. Lakukan lagi horizontal arrangement. Kemudian kita tambahkan button untuk tombolnya. Nah, untuk button ini adalah saya maunya button untuk materi. Jadi kita upload lagi. Ini yang materi. Nah, karena ini kebesarannya, jadi diubah-ubah aja ininya. Tingginya 20 dan lebarnya 25. Nah, ini teksnya hapus aja. Lalu tambahkan kembali horizontal arrangement. Lebarnya 10.
Tambahkan button kedua, yaitu untuk button latihan. Tingginya 25% dan lebarnya 20%. Kita tambahkan image-nya, jadi ganti pakai yang ini. Oh, tingginya 20, tingginya 20, lebarnya 25. Nah, hapus teksnya. Oke. Oh, yang bagian sini 15 aja lebarnya, 15. Nah, gitu. Nah, ini kita ganti namanya jadi button materi. Dan yang ini button latihan. Oke, kemudian halaman pertamanya. Nah, di sini kan agak mengganggu ya, ada tulisan ini, jadi bisa kita hapus tulisannya dengan klik ini, screen 1, terus klik yang nah ini, title visible. Oke, ini untuk halaman awalnya seperti ini. Kemudian untuk halaman materinya kita add screen, terus nama screennya screen materi. Oke. Tulisan ininya kita hilangkan dulu. Kemudian backgroundnya ganti pakai yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, ini materinya. Nah, materinya seperti ini. Kemudian saya mau tambahkan tombol back untuk kembali ke halaman awal. Jadi saya pakai, untuk memberikan ruangnya, pakai horizontal arrangement. Tingginya 80, lebarnya fill aja, fill. Background colornya non. Kemudian tambahkan button. Ini kita rename button back ya. Nah, itu kita ganti gambarnya, ganti biar lebih menarik, jadi yang ini. Ukurannya tingginya 20, lebarnya 25. Oh, enggak. Lebarnya 20. Tingginya 10 deh. Nah, ini teksnya hapus biar nggak mengganggu tulisan. Nah, itu. Oke, ini untuk halaman materi sudah. Kemudian kita add screen lagi untuk latihan soal. Untuk latihannya, screen latihan. Nah, hilangkan dulu title-nya, background image. Kita ganti background-nya dengan soal latihan. Kemudian kita tambahkan horizontal arrangement lagi.
Nah, di soal latihan ini saya mau menambahkan pilihan gandanya. Jadi saya mau menambahkan button untuk opsi A, kemudian untuk opsi B biasanya di bawah. Jadi saya tambahkan lagi horizontal arrangement-nya. Ini untuk opsi B. Kemudian saya mau ada opsi C di sini, tapi tidak berdekatan. Jadi saya tambahkan label. Kemudian di sini opsi C-nya. Dan begitu juga sama untuk opsi B dan opsi D. Nah, ini teksnya kita hapus. Ini hapus juga. Label satunya, lebarnya di fill parent. Yang label 2 juga. Text button ini ubah warnanya agar menarik, warna orange. Kemudian fontnya di bold. Size-nya 18. Parent. Lebarnya fill parent. Background colornya ganti jadi warna kuning. Fontnya di bold dan size-nya ukuran 18. Lebarnya fill parent. Dan teksnya dihapus. Nah, di sini saya mau menambahkan soalnya. Jadi, soalnya nanti munculnya di sini. Di tengah-tengah pakai label. Backgroundnya saya ganti jadi light gray. Kemudian fontnya di bold. Size-nya 18. Oh, size-nya jangan 18 deh, kekecilan kayaknya. 24. Nah, kemudian lebarnya fill parent. Teksnya hapus. Oke. Nah, ini kita ganti dulu namanya supaya nggak pusing. Kita ganti jadi label soal. Untuk button 1 ini adalah opsi A, button A, atau opsi A deh, opsi underscore A. Kemudian ini adalah opsi C ya, opsi underscore C. Dan ini adalah, oh ini nggak usah, ini nih button 2 itu opsi B. Ini opsi D. Oke. Nah, setelah mengerjakan soal latihan ini, saya maunya ada skornya. Jadi kita buat screen score.
screen score, ini titlenya kita hilangkan. Kemudian ganti backgroundnya dengan background screen score. Ini. Oke. Kemudian kita tambahkan layout, horizontal arrangement, lebarnya fill parent, backgroundnya non, kemudian tambahkan lagi kemudian tambahkan label, fontnya 24, di bold, kemudian ini text alignmentnya di center ya, di tengah. Nah, ini kita rename dulu jadi label score. Nah, semua halaman sudah didesain, untuk tampilan visualnya sudah beres. Kemudian kita kembali ke screen 1. Di screen 1, di sini ada menu materi dan latihan. Nah, saya pengen ketika diklik tombol materi, nanti muncul halaman yang ini, yang materi ini. Jadi, kita harus edit di blocks-nya. Kita klik blocks, kita klik button materi, kita klik yang ini. Jadi, ketika button materi ini diklik, maka akan muncul, kita tambahkan yang ini. Nih, open another screen name. Jadi, ketika button materi ini diklik, maka akan muncul screen yang lain, yaitu screen, tambahin dulu pakai teks ini. Nah, ini sesuaikan dengan nama dari screen-nya. Yang tadi screen materi. Jadi di sini screen materi. Screen materi. Oke. Kemudian untuk button latihan. Nah, ini bisa kita duplikat. Klik kanan, kemudian duplikat. Dan ini kita tinggal ganti aja. Jadi screen latihan, karena kan namanya screen latihan ya tadi. Nah, screen latihan. Oke. Oh, kita ke screen materi dulu deh. Screen materi untuk button back-nya sama kayak tadi. Jadi ketika kita klik tombol back, nanti akan muncul halaman awal, kembali ke halaman awal gitu. Nama halamannya screen 1. Oke, kemudian kita ke screen latihan. Pada screen latihan, kita pertama pilih variabel, klik yang ini. Kemudian kita ganti namanya jadi soal. Kemudian make list. Lalu tambahkan teksnya. Karena saya mau membuat 2 soal, jadi listnya saya buat 2 list. 1, 2. Nah, soal yang pertama ini saya sudah ada soalnya ini. Tinggal di copy, kemudian paste ke sini. Dan untuk soal yang kedua juga sama. Oke, kemudian kita buat untuk opsinya, untuk opsi A, B, C, dan D-nya. Kita ganti dengan opsi A. Kemudian make a list.
Kemudian teks lagi. Ini kita bisa duplikat aja. Nah, kita lihat ini. Untuk soal yang pertama, opsi A-nya 96 dan soal yang kedua 135 liter. 96 35 liter. Oke, kemudian kita duplikat. Ini untuk opsi B. Begitupun dengan opsi C dan D. Kemudian kita buat untuk jawabannya. Jawabannya itu A dan C. Lalu kita buat indeksnya. Indeksnya itu kita mulainya dari 1. Jadi dari 1, dari sini dari 1. Kemudian nanti kedua gitu. Jadi tapi kita mulainya dari 1. Jadi kita tambahkan di sini 1. Kemudian untuk menampilkan soal kita tambahkan prosedur. Kemudian tambahkan label 1 yang ini. Set label 1 text to. Nah, kemudian di sini kita tambahkan initialize global soal. Nah, kita arahkan kursornya ke sini tapi jangan diklik. Diarahkan saja, muncul seperti ini, langsung klik get global soal. Tambahkan ke sini. Kemudian tambahkan initialize global index. Get global index. Kemudian kita pilih yang opsi A ini. Kita pilih yang set opsi A text. Tuh, nah ini. Tambahkan ke sini, lalu make a list. Lalu di sini tambahkan get global opsi A. Ini di copy, kemudian paste, tempelkan ke sini. Nah, kemudian ini duplikat. Lalu ini opsi B, pilih opsi B. Dan ini juga ganti jadi opsi B. Begitu juga dengan opsi C dan opsi D. Nah, kemudian untuk skornya kita klik yang variabel, kemudian initialize global, dan ini ganti jadi skor. Skornya itu kita mulai dari 0, jadi kita tambahkan math-nya 0. Nah, sekarang saya mau kalau ngeklik opsi yang benar, maka nanti skornya akan bertambah. Tapi kalau klik opsi yang salah, maka nanti skornya nggak dapat skor gitu, 0 skornya. Jadi kita klik
yang opsi A ini, when opsi A diklik, maka nanti yang terjadi itu klik kontrol dan klik yang ini, klik logic yang tanda sama dengan, kemudian select list, mana select list item. Nah ini, nah di sininya kita tambahkan yang global, get global jawaban, kemudian get global index. Nah, sama dengan ini, tambahkan dulu teks. Sama dengan apa? Sama dengan A, karena ini adalah opsi A. Jadi sama dengan A. Oke. Lalu di sini kita tambahkan set global score. Kemudian kita tambahkan ini yang tanda plus, tambahkan get global score, kemudian tambahkan ini, karena saya rentang skornya itu sampai 100, terus ada 2 soal, jadi ini skornya kalau benar 1 berarti nambah 50 skornya. Kemudian di sini kita tambahkan sama yang ini, jadi kita duplikat aja. Kemudian tapi ini kalau salah itu berarti skornya nggak nambah ya, kalau nggak nambah berarti 0 skornya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi if dan else nya. Di sini kita tambahkan yang logic ini sama dengan, terus ke get global index, kemudian ke math, nah karena soalnya ada 2 jadi ininya 2. Lalu open another screen, mana ya, open, nah ini open another screen with start value. Di sini tambahkan teks, kalau sudah diisi sampai nomor 2 nanti akan muncul screen yang skor itu, namanya screen score ya, berarti kita isi screen score. Oke. Start value nya diisi dengan get global score, jadi nanti muncul skornya gitu. Dan di sini tambahkan set global index. Kemudian tambahkan yang ini, yang jumlah. Di situ tambahkan yang ini, get global. Oh, sorry, bukan. Maksudnya get global index. Nah, ini. Nah, kemudian yang kosong itu diisi dengan 1. Jika sudah, maka tambahkan yang prosedur tadi, yang call panggil soal. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk opsi B, opsi C, dan opsi D. Jadi diduplikat, tapi diganti. Ininya ganti jadi opsi B, dan ininya pun ganti jadi B.
Terakhir, tambahkan klik screen latihan ini, klik yang initialize, kemudian tambahkan yang prosedur yang ini, kemudian tambahkan yang ini, horizontal ini, set horizontal visible to, nah ini. Kemudian tambahkan logic ini true. Nah, screen ini udah beres, kemudian kita ke screen score. Kemudian di screen score ini kita tambahkan ini, kemudian button score yang set buttonnya, nah ini, lalu text, kemudian klik yang join, klik text lagi yang kosong, dan di sini tambahkan bacaannya nanti, tulisannya mau apa, misal saya mau tulisannya your score sama dengan, nah nanti muncul tulisan kayak gini, dan tambahkan get start value. Jadi kalau udah kita build, nah ini maksudnya di save ke komputer, jadi kita save project ini di komputer dan nanti bisa kita install. Ini save. Nah, sudah beres. Kita bisa klik aplikasinya, diinstal. Lalu kita buka di aplikasi tambahan, yaitu BlueStacks. Aplikasinya sudah diinstal. Lalu kita coba buka aplikasinya. Coba klik yang materi. Ini materinya ada ya. Kemudian coba kita back, bisa, lalu latihan, coba latihannya. Nah ini latihan, coba kita klik jawaban yang benar ya. Ini kemudian, nah skornya dapat deh. Sekian untuk tutorial kali ini, terima kasih.